saya Petronella Onikalanmai, NIM 151180004. Untuk memenuhi tugas mata kuliah saya Kimia Organik 3, maka di sini saya akan menjelaskan substitusi elektrofilik, alkilasi, dan asotase senyawa aromatik. Sekian dan terima kasih. Nomor 1. Contoh alkilasi senyawa obat pesinema dengan metanol dan asam sulfat. Mekanisme reaksinya, pada mekanisme yang pertama di sini saya mereaksikan senyawa metanol dengan asam sulfat. Kita perhatikan bersama, pada asam sulfat ini terjadi perbedaan keelektronegatifan antara H dengan O, di mana O lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektronikatannya akan putus ke O menjadi O- dan H menjadi H+. Kemudian pada metanol ini terjadi perbedaan keelektronegatifan antara C dengan O ini, di mana O lebih elektronegatif daripada C, sehingga elektronikatannya akan putus ke O menjadi OH- dan C menjadi C+. H+ pada asam sulfat ini akan berinteraksi dengan OH- pada metanol menghasilkan molekul air H2O. Kemudian CH3+ ini yang akan digunakan sebagai elektrofilik dan HSO4-, sehingga hasil dari mekanisme pertama yaitu CH3+ direaksikan dengan HSO4- dan H2O. Pada mekanisme reaksi yang kedua, di sini saya mereaksikan senyawa obat pesinema dengan elektrofilik CH3+. Senyawa pesinema ini merupakan mempunyai lingkar senyawa yang aromatik, di mana memiliki molekul senyawa yang siklik, kemudian memiliki satu orbital P yang kosong yang akan digunakan untuk pembentukan ikatan kimia, dan memiliki 3 ikatan pi dan 6 elektron. Kita perhatikan bahwa senyawa obat pesinema ini di sini terdapat gugus CH3. Gugus CH3 dan gugus CH. Gugus CH3 ini termasuk dalam gugus pengaktif lemah. Mengapa dikatakan sebagai pengaktif lemah? Karena dilihat dari perbedaan keelektronegatifan antara C dengan H, di mana C lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektronikatannya akan putus ke C menjadi C- dan H menjadi H+. Karena C di sini sangat kelebihan elektron, maka dia akan mentransfer elektronnya masuk dalam lingkar aromatik, sehingga C1 yang berikatan dengan gugus metil ini ikut terpolarisasi menjadi parsial negatif. Parsial negatif dari C1 ini akan mempengaruhi ikatan antara C2 dan C6, sehingga C2 dan C6 juga ikut terpolarisasi menjadi parsial negatif. Kemudian posisi para dari C1 yaitu C4 ikut menjadi parsial negatif. Kemudian kita perhatikan pada gugus 2 metil ini, di mana C lebih elektronegatif daripada H, sehingga C menjadi C- dan H menjadi H+. C- ini karena C di sini kelebihan elektron, maka dia akan menyumbang elektronnya ke gugus CH ini. Begitu pula dengan C yang di sebelah kanan, sehingga CH yang berikatan dan CH3 ini ikut terpolarisasi menjadi parsial negatif. Parsial negatif dari CH ini, gugus CH ini akan mentransfer elektronnya ke lingkar aromatik, sehingga C4 yang berikatan dengan gugus CH ini ikut terpolarisasi menjadi parsial negatif. Parsial negatif dari C4 ini akan mempengaruhi ikatan antara C3 dan C5, sehingga C3 dan C5 ikut menjadi parsial negatif. Kemudian posisi para dari C4 yaitu C1 ikut menjadi parsial negatif. Menjadi parsial negatif, kemudian C3 aromatik menjadi parsial positif. Parsial positif dari C3 aromatik ini akan mengganggu ikatan pi dan ikatan sigma antara C3 dan C4. Ikatan pi-nya akan putus ke C3 menjadi negatif dan C4 menjadi positif. Negatif dari C3 ini akan berinteraksi dengan positif pada C+ ini untuk
dari C5 ini akan berinteraksi dengan positif pada C4 membentuk ikatan pi baru. Kemudian positif pada C6 ini akan mengganggu ikatan sigma antara C6 dan C1. Ikatan sigma ini akan cenderung ke C6 menjadi parsial negatif dan C1 menjadi parsial positif. Parsial positif dari C1 ini akan mengganggu ikatan pi dan ikatan sigma antara C1 dan C2. Ikatan pi nya akan putus ke C1 menjadi negatif, C2 menjadi positif. Negatif dari C2 ini akan berinteraksi dengan positif pada C1 ini akan berinteraksi dengan positif pada C2 membentuk ikatan pi baru ini. Kemudian positif pada C2 ini akan mengganggu ikatan sigma antara C2 dan C3. Ikatan sigmanya akan cenderung ke C2 menjadi parsial negatif, C3 menjadi parsial positif. Parsial positif dari C3 ini akan mempengaruhi ikatan antara C dengan H, C dengan CH3, C3 dengan C4. Namun ikatan yang paling mudah putus ikatan antara C dengan H, didukung dengan perbedaan keelektronegatifan antara C dengan H, di mana C lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektronikatannya akan putus ke C menjadi C- dan H menjadi H+. C- pada C3 ini akan berinteraksi dengan positif pada C2 membentuk ikatan pi baru yang ini. Kemudian H+ ini akan berinteraksi dengan HSO4- pada mekanisme pertama, sehingga menghasilkan H2SO4 ditambah dengan H2O pada mekanisme pertama. Sehingga hasil dari mekanisme kedua ini 3-metil-pesinema direaksikan dengan H2SO4 dan H2O. Nomor 2, contoh asotase para-bromotoluena dengan garam natrium nitrit dan HCl dalam pelarut H2O. Mekanisme reaksinya pada mekanisme yang pertama di sini kita perhatikan pada garam natrium nitrit atau NaNO2 ini antara Na dengan O terjadi perbedaan keelektronegatifan, di mana Na lebih elektronegatif daripada O, sehingga elektronikatannya akan putus ke O menjadi O- dan Na menjadi Na+. Kemudian pada N rangkap 2O ini terjadi perbedaan keelektronegatifan antara N dengan O, di mana O lebih elektronegatif daripada N, sehingga ikatan pi-nya akan putus ke O menjadi O- dan N menjadi N+. Direaksikan dengan molekul air H2O ini terjadi perbedaan keelektronegatifan antara H dengan O, di mana O lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektronikatannya ini akan putus ke O menjadi OH- dan H menjadi H+. Na+ ini akan berinteraksi dengan OH- pada molekul air membentuk NaOH. Kemudian O- ini kemudian H+ ini akan berinteraksi dengan O- membentuk OH. Gugus OH ini, kemudian ini O- dan N+, sehingga hasil dari mekanisme pertama yaitu NaOH direaksikan dengan O-, N+OH. Nomor 2 di sini kita mereaksikan NaOH direaksikan dengan O-, N+OH. Ini merupakan hasil dari mekanisme pertama ini. NaOH direaksikan dengan O-, N+OH direaksikan dengan asam klorida H+ tambah Cl-. Di sini antara H dengan Cl terjadi perbedaan keelektronegatifan, di mana Cl lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektronikatannya akan putus ke Cl menjadi Cl- dan H menjadi H+. H+ pada asam klorida ini akan berinteraksi dengan O- pada O-, N+OH, sehingga H+ pada asam klorida ini akan berinteraksi dengan O- membentuk OH, gugus OH. Kemudian N+-nya ini tetap N+, kemudian OH-nya ini tetap. Direaksikan lagi dengan NaOH ditambah dengan Cl- yang tadi pemutusan ini. Sehingga hasil dari mekanisme kedua ini OH, N+OH ditambah dengan NaOH dan Cl-. Nomor 3 di sini senyawa obat yang digunakan yaitu para-bromoanilina. Di sini pada struktur senyawa para-bromoanilina ini mempunyai lingkar senyawa yang aromatik, kemudian memiliki molekul senyawa yang siklik, kemudian memiliki satu orbital p yang kosong yang akan digunakan untuk pembentukan ikatan kimia, dan memiliki 3 ikatan pi dan 6 elektron.
Pada senyawa ini terdapat gugus NH2 dan Br, gugus Br, atom Br dan gugus NH2. Gugus NH2 ini termasuk dalam gugus pengaktif kuat. Mengapa dikatakan sebagai pengaktif kuat? Karena dilihat dari perbedaan keelektronegatifan antara N dengan H, di mana N lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektronikatannya akan putus ke N menjadi N- dan H menjadi H+. Begitu pula dengan perbedaan keelektronegatifan antara N dengan H yang satu, di mana N menjadi N- dan H menjadi H+. Karena N di sini N-, maka dia kelebihan elektron, sehingga dia akan mentransfer elektronnya masuk dalam lingkar aromatik, sehingga C1 aromatik yang berikatan dengan NH2 ini ikut terpolarisasi menjadi N-. Nomor 3 di sini senyawa obat yang digunakan yaitu para-bromoanilina yang direaksikan dengan OH N+OH. Kita perhatikan pada para-bromoanilina ini memiliki lingkar senyawa yang aromatik, kemudian memiliki molekul senyawa yang siklik, memiliki satu orbital P yang kosong yang akan digunakan untuk proses penyerangan, dan memiliki 3 ikatan pi dan 6 elektron. Pada senyawa ini terdapat gugus NH2 dan Br. Gugus NH2 ini termasuk dalam gugus pengaktif kuat. Mengapa dikatakan sebagai pengaktif kuat? Karena dilihat dari perbedaan keelektronegatifan antara N dengan H, di mana N lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektronikatannya akan putus ke N menjadi N- dan H menjadi H+. Karena N di sini menjadi N-, maka dia sangat kelebihan elektron, sehingga dia akan mentransfer elektronnya masuk dalam lingkar aromatik, sehingga C1 aromatik ini ikut terpolarisasi menjadi parsial negatif. Parsial negatif dari C1 ini akan mempengaruhi ikatan antara C1 dan C2, C1 dan C6, sehingga ikatan antara C2 dan C6 ini ikut terpolarisasi menjadi parsial negatif. Kemudian posisi para dari C1 yaitu C4 ikut menjadi parsial negatif. Kemudian C3 dan C5 ini parsial positif karena merupakan posisi meta. Kita perhatikan lagi pada atom Br ini. Atom Br ini termasuk dalam gugus pendek aktif lemah. Mengapa dikatakan sebagai pendek aktif lemah? Karena dia sangat kekurangan elektron, sehingga gugus Br ini akan menarik elektron keluar dari lingkar aromatik, sehingga C4 yang berikatan dengan atom Br ini ikut terpolarisasi menjadi parsial positif. Parsial positif dari C4 ini akan mempengaruhi ikatan antara C4 dengan C3, C4 dengan C5, sehingga ikatan antara C3 dan C5 ikut menjadi parsial positif. Kemudian posisi para dari C4 yaitu C1 ikut menjadi parsial positif. Sehingga di sini H+ ini akan berinteraksi dengan OH- menghasilkan satu molekul air H2O, kemudian H+ yang di atas ini akan berinteraksi dengan OH- menghasilkan 2 H2O, 2 molekul air. Kemudian di sini ada N2+, sehingga menghasilkan di sini N2+ direaksikan dengan N3+. N3+ ini dari N+1 yang ini, kemudian N+1 yang ini, N+1, sehingga N-2 direaksikan dengan N3+ ditambah dengan 2 H2O, sehingga menghasilkan NN+ atau menghasilkan gugus azo direaksikan dengan 2 H2O ditambah dengan NaOH tambah dengan Cl-, NaOH tambah Cl-, sehingga hasil dari mekanisme yang ketiga yaitu senyawa azo-bromo ditambah dengan 2H2O ditambah dengan NaOH tambah Cl-. Pada mekanisme reaksi yang keempat, di sini senyawa obat yang saya gunakan yaitu paracetamol yang direaksikan dengan elektrofilik gugus azo. Pada senyawa obat paracetamol ini memiliki lingkar senyawa yang aromatik, kemudian di mana memiliki molekul senyawa yang siklik, kemudian memiliki satu orbital P yang kosong yang akan digunakan untuk pembentukan ikatan kimia, dan memiliki 3 ikatan pi dan 6 elektron sesuai dengan aturan Erik-Haeckel. Di sini pada para obat paracetamol ini terdapat gugus NHCOCH3 dan gugus OH. Gugus OH ini termasuk dalam gugus pengaktif kuat. Mengapa dikatakan sebagai pengaktif kuat? Karena dilihat dari perbedaan keelektronegatifan antara O dengan H, di mana O lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektronikatannya akan putus ke O menjadi O- dan H menjadi H+.
Karena O di sini menjadi O-, maka dia kelebihan elektron sehingga dia akan mentransfer elektronnya masuk dalam lingkar aromatik sehingga C4 aromatik yang berikatan dengan gugus OH ini ikut terpolarisasi menjadi parsial negatif. Parsial negatif dari C4 ini akan mempengaruhi ikatan antara C4 dengan C3, C4 dengan C5 sehingga C3 dan C5 ikut terpolarisasi menjadi parsial negatif. Kemudian posisi para dari C4 yaitu C1 ikut menjadi parsial negatif. Kemudian gugus NaCO-CH3 ini termasuk dalam gugus pengaktif sedang. Mengapa dikatakan sebagai pengaktif sedang? Karena dilihat dari perbedaan elektronegatifan antara N dengan H, di mana N lebih elektronegatif daripada H sehingga elektronegatifnya akan putus ke N menjadi N- dan H menjadi H+. Karena N di sini N- maka dia kelebihan elektron sehingga dia akan mentransfer elektronnya masuk dalam lingkar aromatik sehingga C1 aromatik yang berikatan dengan gugus NaCO-CH3 ini ikut terpolarisasi menjadi parsial negatif. Parsial negatif dari C1 aromatik ini akan mempengaruhi ikatan antara C1 dan C2, C1 dan C6 sehingga C2 dan C6 ikut terpolarisasi menjadi parsial negatif. Kemudian posisi para dari C1 yaitu C4 ikut menjadi parsial negatif. Sehingga elektrofilik atau gugus aso ini bisa menyerang di C3 dan juga C5. Namun hambatan ruang dari C5 ini besar karena harus melewati gugus NaCO-CH3, maka elektrofilik ini paling mampu menyerang di C3 dan berikatan sementara dengan C3. Ikatan sementaranya ini akan cenderung ke gugus aso ini sehingga gugus aso yang tadinya N+ menjadi parsial negatif dan C3 aromatik menjadi parsial positif. Parsial positif dari C3 ini akan mengganggu ikatan pi antara C3 dan C4. Ikatan pi-nya akan putus ke C3, C3 menjadi C3- dan C4 menjadi plus. Negatif dari C3 ini akan berinteraksi dengan positif pada N+ ini untuk membentuk ikatan yang kuat dan stabil yang ini. Kemudian positif pada C4 ini akan mengganggu ikatan sigma antara C4 dan C5. Ikatan sigmanya akan cenderung ke C4 menjadi parsial negatif dan C5 menjadi parsial positif. Parsial positif dari C5 ini akan mengganggu ikatan pi dan ikatan sigma antara C5 dan C6. Ikatan pi-nya akan putus ke C5 menjadi negatif dan C6 menjadi positif. Negatif dari C5 ini akan berinteraksi dengan positif pada C4 membentuk ikatan pi baru yang ini. Kemudian positif pada C6 ini akan mengganggu ikatan sigma antara C6 dan C1. Ikatan sigmanya akan cenderung ke C6 menjadi parsial negatif dan C1 menjadi parsial positif. Parsial positif dari C1 ini akan berinteraksi dengan parsial positif dari C1 ini akan mengganggu ikatan pi antara C1 dan C2. Ikatan pi-nya akan putus ke C1 menjadi negatif dan C2 menjadi positif. Negatif dari C1 ini akan berinteraksi dengan positif pada C6 membentuk ikatan pi baru yang ini. Kemudian positif pada C2 ini akan mengganggu ikatan sigma antara C2 dan C3. Ikatan sigmanya akan cenderung ke C2 menjadi parsial negatif, C3 menjadi parsial positif. Parsial positif dari C3 ini akan mengganggu ikatan antara C3 dan C4, C dengan H, C dengan gugus aso. Namun ikatan yang paling mudah putus ikatan antara C dengan H. Didukung dengan perbedaan elektronegatifan antara C dengan H, di mana C lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektronegatifnya akan putus ke C menjadi C- dan H menjadi H+. C- pada C3 aromatik ini akan berinteraksi dengan C4, akan berinteraksi dengan C2 membentuk ikatan pi baru yang ini. Kemudian H+ ini akan berinteraksi dengan OH- pada NaOH pada mekanisme yang pertama sehingga menghasilkan H+ akan berinteraksi dengan OH- pada mekanisme yang pertama sehingga menghasilkan H2O ditambah lagi dengan 2H2O pada mekanisme yang ketiga sehingga menghasilkan di sini 3H2O. Kemudian H+ ini, kemudian Cl- ini akan berinteraksi dengan NaCl menghasilkan NaCl sehingga hasil dari mekanisme keempat yaitu senyawa obat yang dihasilkan 3-aso paracetamol toluidin. Sekian dan terima kasih.